Tentakel hitam pekat menari dan menyapu langsung ke arah klon penguasa Istana Dewa Bintang. "Apa ini?" kata dia terkejut. Dia mundur dengan cepat, dan mengangkat tangannya untuk menembakkan cahaya bintang yang terang. Dalam cahaya bintang, bintang-bintang tak berujung hancur, seperti ledakan besar alam semesta, menimbulkan aturan yang mengerikan. Tapi itu sia-sia, tentakel itu terlalu cepat dan terlalu kuat, dan langsung meledakkan galaksi tak berujung dengan bunyi gedebuk, meraih dan menangkap klon penguasa Istana Dewa Bintang. Avatar Stargate Palace Lord awalnya bersinar dengan bintang-bintang, seperti para dewa, tetapi pada saat ini, ditangkap oleh tentakel gelap, dia tiba-tiba berteriak, dan pada avatar cahaya bintang, asap hijau terus-menerus terkorosi, membuat aturannya hancur. Ini mengerikan. Meskipun itu hanya tiruan, bagaimanapun juga itu adalah tiruan dari Stargate Palace Lord, ranah Zun yang luar biasa, tetapi pada saat ini, klon yang mengerikan ini, seperti seekor semut, ditangkap dan dijebak oleh tentakel hitam. Adegan ini terlalu menakutkan, membuat kulit kepala semua orang mati rasa dan menggigil di hati mereka. Saat ini di bawah jurang, nenek moyang pedang menjerit, kabut hitam tak berujung mengembun, berubah menjadi pedang tajam yang menembus langit, dan memotongnya. Namun, leluhur iblis abisal bergerak. Bayangan gelap tinju menembus kehampaan, seolah-olah dewa iblis dari dunia mengulurkan telapak tangannya dan bertabrakan dengan pedang yang ditebaskan oleh leluhur Jian. Dunia bergejolak, tekanan mengerikan menyapu, seluruh gundukan pedang meraung, dan di luar area jurang pedang terkubur, 5 master monster besar dan banyak orang kuat lainnya merasakan aura di bawah dengan ngeri, dan jiwa mereka akan meledak gemetaran. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di bawah, mereka hanya bisa samar-samar melihat bahwa tampaknya ada tabrakan cahaya dan bayangan, dan kekuatan ini jelas bukan nafas dari Tuan Penghancur Bintang dan yang mulia lainnya yang jatuh di bawah, tetapi bahkan lebih unggul. "Jianzu, kamu sudah cukup lama duduk di sini, saatnya untuk mengubah jalan," kata leluhur iblis abis, bergegas ke depan untuk mencegah leluhur pedang mengambil tindakan. Keduanya tidak berbicara omong kosong, dan pertempuran dimulai lagi. Dunia mengaum, dan kedua belah pihak berimbang. Tapi Jian Ancestor terkejut, menatap Palace Master Yaomi, mengetahui bahwa ini hanyalah tiruan dari leluhur iblis abisal, tapi bisa meledak dengan kekuatan seperti itu, ini sungguh mengejutkannya. "Leluhur Abyss Demon, berapa banyak energi yang kamu habiskan untuk orang ini? Berapa banyak kekuatan kegelapan yang kamu gabungkan pada tubuhnya?" kata Jian Ancestor mengerang, dia melihat bahwa masalahnya ada pada Palace Master Yaomi. Kekuatan orang ini tampaknya terintegrasi ke dalam kekuatan surga dan kekuatan kegelapan, jika tidak, maka tidak akan pernah sekuat itu. Nenek moyang Demon Abisal juga diam-diam terkejut. Leluhur pedang Pavilion Tongtian surga ini telah terluka parah di zaman kuno. Tapi ketika mereka bertarung, tidak ada yang dirugikan. Nenek moyang pedang berteriak, semua jenis aura pedang naik, dan dia menebas dengan tangannya. Dia sudah berada di puncak kendo, dan berbagai aturan bekerja sesuai keinginannya. Cahaya pedang ditarik satu persatu, berubah menjadi berbagai kekuatan surgawi untuk menyerang leluhur Abyssal Demon. Nenek moyang iblis Abyssal tidak takut, dia hanya perlu menghentikan lawan, dan keberadaan menakutkan di bawah tanah lainnya akan mengambil tindakan. Pada saat ini, tentakel yang menakutkan memancarkan aura kegelapan, dan klon penguasa Istana Dewa Bintang hendak diremas. Ketika klon Tuan Gunung Daewo dan Tianzun melihat ini, ekspresi mereka sedikit berubah. Pada saat ini, klon Tuan Gunung Daewo, yang tidak lagi menargetkan Qin Chen, dia berteriak, "Bunuh tentakel itu." Segera segel gunung yang gelap meledak, dan Tianzun juga sangat marah, dan telapak tangannya yang besar menonjol. Berusaha meledakkan tentakel, tetapi itu tidak dapat menyelamatkan klon Master Istana Dewa Bintang. Serangan keduanya jatuh pada tentakel hitam, seolah berasimilasi dengan tentakel hitam, tidak mampu menyebabkan kerusakan yang cukup padanya. Ini membuat kulit kepala semua orang mati rasa.
Ini adalah tembakan Tianzun, tetapi masih belum efektif. Seberapa mengerikan tentakel hitam ini? Hahaha, leluhur pedang, sudah ratusan juta tahun, dan ras manusiamu juga harus dimusnahkan. Ras iblis saya mengejar keharmonisan langit dan bumi, transendensi sejati, jadi Anda tidak akan bertahan. Kata nenek moyang iblis abisal mengambil alih dan tertawa terbahak-bahak, takdirmu telah mengalir, rasmu telah bertarung selama ribuan tahun, dan kamu masih tidak dapat mengubah hasil akhirnya. Kata leluhur Abyssal Demon, takdir. Kalian para setan yang menganggap makhluk sebagai rumput dan sawi, apa kalian pikir kalian tahu apa itu takdir? Kata leluhur Jian tiba-tiba pelangi ilahi mekar di matanya, dan kekuatan menakutkan tiba-tiba melonjak dan menghantui tubuh Qin Chen. Di kejauhan, Qin Chen merasa dingin di sekujur tubuhnya, dan langsung merasa seperti diselimuti oleh kekuatan misterius. Teman lama, aku tahu kamu ada di sini. Anda harus melakukan sesuatu demi umat manusia. Anda harus menebus kesalahan Anda di masa lalu. Bisik Tuan Pedang Jianzu berkata pada Qin Chen, saat melihat pedang karat misterius di tangan Qin Chen. Apa yang dibicarakan senior Jianzu? Gumam Qin Chen terkejut, tetapi begitu pikiran ini jatuh, Qin Chen menemukan bahwa pedang karat misterius di tangannya tiba-tiba menyala. Nafas yang mengerikan mulai pulih. Ini adalah kekuatan misterius dalam pedang karat misterius. Pada saat ini, pedang karat misterius itu bersinar, memancarkan aura pedang tirani, dan kekuatan dingin menyatu ke dalam mayat di depannya. Tiba-tiba, mata mayat itu menyala, dan Qin Chen segera merasakannya. Kemudian, kekuatan yang mengerikan pulih dari pedang karat misterius itu, dan itu diintegrasikan ke dalam tubuh mayat di depan, dan tiba-tiba udara dingin keluar, seperti syuro. Mungkinkah kekuatan misterius dalam pedang karat misterius itu hidup kembali dan menyatu dengan mayat? Pikir Qin Chen terkejut. Dia pernah mendengar suara keras dari pedang karat misterius itu di benaknya. Mungkinkah jiwa orang kuat itu yang meninggalkan pedang karat misterius itu? Pikir Qin Chen. Benar saja, kamu masih memiliki hati nurani. Aku akan menyerahkan leluhur Abyssal Demon padamu. Kata leluhur Jian kepada mayat yang dirasuki itu. Mayat ini telah membatu, mati dan sunyi, tetapi pada saat ini, tubuhnya dikelilingi oleh cahaya pedang yang dingin, seolah dibangkitkan kembali. Tiba-tiba, pedang tajam terkondensasi di tangannya, berubah menjadi cahaya hitam dan melesat keluar, memegang gagang hijau setinggi 3 kaki di tangannya, dengan berani mengayunkan pedang ke leluhur iblis abisal. Nenek moyang Demon Abyss terkejut, tetapi matanya acuh tak acuh dan diam. Mengabaikan pihak lain, cahaya ajaib di matanya meroket, dan mengangkat tangannya dan melesat ke depan. Dia dikelilingi oleh cahaya ajaib, sangat kuat, dan dia memukul pedang di tangan mayat patung batu dengan suara keras, dan percikan api beterbangan kemana-mana. Patung batu itu sederhana dan bersahaja, memancarkan rasa dingin, setelah cahaya ajaib menghantamnya, itu sangat fleksibel, seluruh sosoknya berputar, melewati langit, dan muncul di atas kepala leluhur iblis abisal. Kemudian menukik dengan kecepatan ekstrim, menusuk ke arah ubun-ubun dari leluhur iblis abisal. 3 bunga teratai hitam tiba-tiba muncul di atas kepala leluhur iblis abis. Energi jahat mengembangkan 3 gumpalan dan melesat ke langit. Ini adalah teknik iblis abisal. Itu dapat berevolusi sesuka hati, mengalir dengan bebas, dan cahaya pembunuhan dan pemotongan mengalir, gelap dan menyilaukan. Satu cahaya ajaib mengenai pedang kuno di tangan mayat batu, dan 2 cahaya ajaib lainnya semuanya menembus ke arah mayat batu. Salah satu dari 2 cahaya ajaib itu menembus bahu mayat patung batu dan mengubahnya menjadi bubuk, sedangkan cahaya ajaib teratai lainnya langsung mengenai tubuh mayat patung batu itu. Bang! Seluruh mayat patung batu itu meledak, langsung hancur berkeping-keping. Di pengadilan, beberapa orang gemetar dan menjerit. Qin Chen juga mengepalkan tinjunya, gemetar baik secara fisik maupun mental. Akhirnya, seorang pembantu muncul, tapi dia langsung dibunuh seperti ini. Namun,
Pada saat berikutnya, mata Qin Chen berbinar. Setelah mayat patung batu itu hancur, kekuatan dingin yang mengerikan yang terkandung di dalamnya tidak menghilang, tetapi dengan cepat bergabung ke dalam mayat lainnya di dasar jurang pedang. Mata mayat terbuka, dan cahaya takdir melonjak, seolah langit menembus bumi, bangkit kembali, menatap leluhur abis. Hah, apa-apaan ini? Kata nenek moyang iblis tidak peduli dan berteriak dengan dingin. Dia melangkah maju, dikelilingi oleh energi, dengan berbagai penglihatan dan aura yang kuat, menyebabkan kehampaan mengaum dan bergetar. Dalam satu langkah, dia tiba, dan dia meledakkan pukulan, meledakkan cahaya tinju yang membubung ke langit, dan pada saat itu muncul di kejauhan, itu berubah menjadi cahaya ajaib yang mengaburkan langit berbintang dengan keras. Yang mulia di lapangan semuanya ngeri. Pukulan acak itu menggetarkan wajah mereka. Jika mereka yang dipukuli, mereka akan hancur dan tidak bisa melawan. Namun jenazah patung batu yang memancarkan udara dingin itu acuh tak acuh. Mayat patung batu mengayunkan pedang, tampaknya tidak bahagia. Ribuan aura pedang hitam muncul di depan dan di belakangnya, dan setiap pegangan menembus langit, seperti pilar penyangga, sangat menakutkan, berkilauan dengan kilau logam yang dingin. Niat pedangnya sangat mirip dengan niat pedang Jianzu, tetapi dia lebih mendominasi saat cahaya pedang gelap di tangannya mengayun ke depan. Ribuan pedang raksasa hitam yang berdiri di depannya bergerak bersama, dan kemudian mereka menebas ke depan, dan kekosongan itu terbuka dan runtuh. Cahaya ajaib yang perkasa tidak bisa menutupi kekosongan, dan terbelah. Tanda-tanda keteraturan meledak dengan dahsyat, dan pola aturan terus berkembang, sangat menyilaukan. Dalam sekejap, aura pedang hitam itu seperti pelangi ilahi, melonjak secara horizontal dan vertikal, menerangi seluruh jurang, seperti rune jalan yang bermekaran di area ini. Mayat patung batu menebaskan 100.000 pedang sekaligus. Setiap cahaya pedang menakutkan dan tidak terbatas. Untuk sementara, leluhur iblis abis berubah warna, tubuhnya mundur, telapak tangannya terus-menerus ditamparkan, berbagai aura hitam meledak dengan keras, merusak kehampaan di sana, dan dunia meledak. Ini benar-benar mengejutkan dunia, mayat patung batu sebenarnya bisa bertarung dengan nenek moyang iblis abisal sampai saat ini, dan terus mendesaknya. Banyak orang melihat pedang karat misterius di tangan Qin Chen, dan sedikit mengubah warnanya. Sebelumnya, mereka jelas merasakan bahwa kekuatan dingin ini berasal dari pedang karat misterius di tangan Qin Chen. Sekarang, kekuatan ini telah bangkit, dan mampu melawan musuh. Bahkan jika asal-usul iblis abisal hanyalah tiruan, lagi pula, itu adalah leluhur klan iblis abisal, pemimpin klan iblis, secara alami menakutkan, mengguncang masa lalu dan masa kini. Namun, sekarang ditentang dan diperangi dengan sengit oleh mayat. Kekuatan ini, itu kamu? Kata nenek moyang iblis abisal terkejut, menatap mayat patung batu, seolah memikirkan sesuatu. Kenapa? Kamu juga direkrut waktu itu. Jangan lupa, betapa sengsaranya kamu saat dikejar dan dibunuh oleh semua ras, dan sekarang kamu malah membantu untuk melecehkanku. Kata nenek moyang iblis abisal berteriak dengan tajam. Jie, mengapa repot-repot mengenang masa lalu? Aku berbeda dan tidak pernah berniat bersekongkol denganmu. Leluhur iblis, kamu telah mencoba berulang kali pada seorang junior, putra ini akan menjadi rampasanku.